Halo adik-adik terkasih, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Kidi. Bersama siapa? Oh, terima kasih yang masih ingat. Betul sekali, bersama Kak Indri. Hari ini Kak Indri mau ajak adik-adik ya, 13 November 2025. Dicatat dan ingat-ingat nih. Tema kita hari ini, percaya pada kuasa Tuhan. Yang didasarkan pada kitab Yosua 6 ayat 1-5. Dan adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita minta tolong sama Tuhan supaya kita mampu memahami maksud firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan, terima kasih atas perlindungan Tuhan, terima kasih atas kasih sayang Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau merenungkan bagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus bantu kami agar kami dapat mengerti maksud firman Tuhan hari ini dan kami dapat memahaminya. Tuhan berbicaralah karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Adik-adik pernah bingung gak sih akan sesuatu? Misalkan gini nih, kalau bahasa anak sekarang tuh galau. Mau melakukan A atau melakukan B ya? Nah sama nih. Jadi hari ini itu Kiki lagi bingung karena dia tuh punya rencana mau menabung gitu. Dia sedang rajin menabung untuk sesuatu. Tapi tiba-tiba dia mendengar ada bencana alam. Terus dia bingung nih, galau. Aduh, apakah aku harus memberikan uang ini untuk korban bencana alam atau tidak ya? Aku kan sedang menabung mau beli sepatu baru. Bener-bener Kiki tuh lagi bingung. Mau uangnya mau buat beli sepatu baru atau buat membantu korban bencana alam. Tapi adik-adik tahu nggak apa yang Kiki lakukan? Kiki tetap memberikan uangnya untuk menyumbang di sekolah. Dan sampai rumah adik-adik tahu nggak? Papanya Kiki tuh sudah membelikan sepatu baru. Wah, Kiki senang sekali. Jadi yang tadinya bingung-bingung tapi dia niatnya baik. Dia sumbangkan uangnya, sampai rumah udah ada sepatu barunya. Nah adik-adik, ingat nggak minggu lalu firman Tuhannya tentang siapa? Masih ingat nggak yang Kamis lalu? Iya betul, Yosua. Nah sekarang Yosua ini akan memimpin orang Israel untuk merebut kota Yeriko. Tuhan memberi perintah yang terdengarnya aneh. Kok aneh ya? Kita baca yuk dari Yosua 6 ayat 1-5. Udah siapkan Alkitabnya? Yosua 6 ayat 1-5. Kak Indri akan bacakan untuk adik-adik. Kota Yeriko sudah ditutup dan tertutup rapat oleh karena orang Israel. Tidak ada orang keluar masuk kota itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, lihatlah, aku sudah menyerahkan ke dalam tanganmu Yeriko dengan rajanya dan pejuang-pejuangnya yang gagah perkasa. Kamu, para prajurit sekalian, harus mengelilingi kota itu dan mengitarinya 1 kali. Engkau harus berbuat demikian selama 6 hari. Dan 7 imam membawa 7 sangkakala dari tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari ke-7 kamu harus mengelilingi kota itu 7 kali. Sementara imam-imam itu meniup sangkakala. Ketika sangkakala dari tanduk domba itu ditiup dengan bunyi yang panjang dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, seluruh bangsa itu harus bersorak-sorai dengan nyaring. Pada saat itu, tembok kota akan roboh. Lalu bangsa itu harus menaikinya masing-masing di bagian yang terdekat. Kemudian Yosua bin Nun memanggil imam-imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu. 7 imam harus membawa 7 sangkakala dari tanduk domba di depan tabut Tuhan. Adik-adik, tadi kan di depan bilang ya, perintahnya aneh. Benar ya adik-adik? Mereka harus mengelilingi kota itu selama 6 hari. 1 kali setiap hari.
Pada hari ketujuh mereka harus mengelilingi kota itu 7 kali. Setelah sangkakala ditiup, mereka harus bersorak dengan keras. Mereka menaati perintah Tuhan itu. Padahal kalau didengar aneh ya. Dan akhirnya tembok kota Yeriko yang besar itu pun runtuh, adik-adik. Kuasa Tuhan memberi mereka kemenangan. Karena apa? Karena mereka taat dan percaya. Coba deh adik-adik, kalau dikasih perintah, kamu 6 kali ya, selama 6 kali, selama 6 hari kamu muter-muter terus 7 kali. Pasti kan apa sih, aneh banget. Tapi karena mereka taat dan percaya, akhirnya mereka beroleh kemenangan. Nah adik-adik, kita harus belajar nih, taatilah firman Tuhan meskipun kadang terasa sulit dan tidak masuk akal. Atau bahkan kita tidak mengerti. Tapi jika kita taat dan percaya kepada Tuhan, kita akan melihat Tuhan mampu melakukan hal-hal yang di luar biasanya dengan kuasanya. Adik-adik punya pengalaman gak? Nggak masuk di akal tapi terjadi karena Tuhan Maha Kuasa. Nah, kita percaya pada Tuhan, taat pada perintahnya, dan yakin Tuhan berkuasa mampu melakukan hal yang di luar biasanya. Nah adik-adik, kita belajar percaya dan taat seperti bangsa Israel tadi ya. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini mengingatkan kami kembali untuk taat dan percaya Tuhan mampu melakukan hal yang luar biasa. Biarlah kami Tuhan mengandalkan hidup kami, menggantungkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang maha luar biasa, kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga tahu bahwa Tuhan kita itu Maha Kuasa dan teman-teman yang lain belajar untuk taat dan percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dadah adik-adik.